喋んなくても好きだから。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial film Jepang lagi nih, yaitu Silent episode ke-7, yang dimana episode ke-6 kemarin gua digantikan oleh teman gua. Ya, dikarenakan gua sedang tidak enak badan dan suara gua agak serak-serak dikit. Dan semoga kedepannya kalian masih tetap stay di channel ini. Oke, di episode kemarin kita diperlihatkan dengan Sakura Sou yang masih memilih antara teman baiknya atau mantannya. Apakah di episode ke-7 ini Sou akan menemukan jawabannya? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung saja mulai videonya. Let's go. Seperti biasa di subscribe dulu, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Film dilanjut ketika mereka bertiga masih berada di pinggir jalan. Sumugi yang melihat mereka berdua memutuskan untuk pergi. Dan tidak lama kemudian Nana pun juga pergi. Dan ternyata Sou lebih memilih untuk mengejar Sumugi dibandingkan dengan Nana. Nana yang melihatnya langsung sedih dan ia pun pulang dalam keadaan sedih. Kita kembali ke Sou dan Sumugi. Di sini, Sou ingin menanyakan sesuatu kepada Sumugi. Apakah kau sudah berbicara dengan Nana sebelumnya? Jika iya, apa yang kalian bicarakan? Lalu Sumugi menjawab, kamu tenang saja, kami tidak saling bertengkar. Kemudian, Sou mengatakan kepada Sumugi bahwasannya, kami kemarin sempat sedikit bertengkar. Dikarenakan kami membahas tentang tidak saling memahami dikarenakan perbedaan kondisi. Tapi pertengkaran itu tidak ada hubungannya dengan Sumugi. Jadi, Sumugi jangan khawatir. Dan Sou sangat meminta maaf nih karena telah melibatkan Sumugi dalam urusannya. Kita kembali ke Nana yang sedang berada di rumahnya. Terlihat ia sedang mengemasi buku-buku milik Sou untuk dikembalikan kepadanya. Dan ketika sudah sampai di kosannya Sou, ia pun langsung menaruh buku itu di depan pintu kosannya. Dan tidak lama kemudian, Sou pun datang. Karena kebetulan ada Sou, Nana langsung memberikan buku itu kepadanya. Dan ia menyuruh Sou untuk memeriksa terlebih dahulu. Di sini, Sou pun langsung memeriksa buku-bukunya. Ketika ia memeriksanya, ia menemukan buku dari perpustakaan Setagaya yang ada di dalam tumpukan buku-bukunya. Dan ia pun langsung memberikan bukunya ke Nana. Dikarenakan buku yang dipinjam oleh Nana terlalu banyak, Sou pun belum bisa memastikan apakah bukunya sudah terkumpul semua atau belum. Nana pun hanya tersenyum dan tersipu malu dengan menutup wajahnya dengan buku. Kemudian, Nana mengatakan kepada Sou bahwasannya kedepannya Sou akan menjadi temanku. Dan ia meminta maaf karena telah menyukainya dengan seenaknya. Dan setelah itu Nana pun izin pamit. Kita berpindah ke Moe dan ibunya yang sedang berada di kamarnya Sou. Ibunya ingin menanyakan sesuatu kepada Moe. Apakah Sou bertemu dengan teman SMA-nya? Moe menjawab, iya, mereka akrab seperti biasanya. Tapi ibunya merasa itu tidak akan sama seperti dahulu, karena sudah berbeda masa. Karena ia bekerja selama bertahun-tahun tanpa harus bertemu dengan teman-temannya.
dan ia hanya mempunyai satu orang teman, yaitu Nana. Oleh sebab itu, So jadi jarang berbicara, karena ia merasa jika So menemui orang yang memiliki pendengaran yang normal, ia akan terluka. Pada akhirnya, So menjalani kehidupan dengan keheningan dan ketenangan, dan ia tidak ingin ada orang yang memberikan stimulus kepada So dengan cara yang aneh. Moe yang mendengarkan semua cerita ibunya tentang kekhawatirannya dengan So. Moe merasa semua itu hanyalah untuk kepuasan ibu sendiri. Kita kembali ke So yang berada di tempat kerjanya. Di sini terlihat teman kantornya bertanya kepada So, "Sejak kapan pendengaranmu memburuk? Dan dalam kasus yang dialami kau, apakah kamu tidak bisa berbicara?" 全然仕事はね今まで通りメール So pun hanya bisa terdiam. Kemudian Shin berpindah ke Sumugi yang sedang menunggu So di sebuah restoran keluarga. Dan tidak lama kemudian, So pun datang. Lalu, Sumugi bertanya kepada So, "Apakah Nana baik-baik saja?" ナナさん。 Dan So menjawab, "Kau tidak perlu khawatir dengannya." Dan Sumugi pun ingin bertanya lagi nih kepada So, alasan So kenapa tidak ingin berbicara dengan suaranya. Alasan Sumugi menanyakan hal itu karena orang yang awalnya bisa mendengar masih tetap bisa berbicara dengan suaranya. なんでかなって。理由があるのかなって思っただけ。 Dan So pun menjawab, "Aku merasa selama masih ada bahasa isyarat, itu saja sudah cukup. Karena selama ini aku hanya berbicara dengan Nana. Jadi kurasa aku tidak butuh suara." Dan Sumugi pun paham dengan itu, dan ia akan lebih berusaha lagi untuk jauh lebih paham dengan bahasa isyarat. ごめんね。 Kemudian Shin berpindah ke Sumugi yang sudah berada bersama Mako di kosannya. Lalu HP-nya Mako berdering, dan ternyata dari Minato. 好きだった人。つむ。どうぞ。 Di sini kita nggak diberitahu nih lebih jelas isi teleponan antara Mako dan Minato. Dan Sumugi pun meminta izin kepada Mako untuk berbicara dengan Minato sebentar. どうぞ。どうした Karena ada yang ingin kutanyakan kepadanya. Ia ingin menanyakan sesuatu tentang So kepada Minato. でそうが何 Dan Sumugi pun bertanya, "Apakah ketika So mengobrol denganmu, apakah So pernah menggunakan suaranya?" Dan Minato menjawab, "Enggak. Dia hanya mengetik di ponselnya. Tapi dia pernah memanggil namaku ketika ia dan aku berbicara empat mata di kosanmu." でそうが港って Dan dia sempat bertanya kepadaku, apa lebih baik aku berbicara dengan suaraku? Lalu ku bilang, kalau kau tidak ingin berbicara, jangan memaksakan diri. Dan aku merasa kita tidak perlu repot-repot untuk mengetahui alasan dari hal yang tidak disukai olehnya. そうだよね。 Selama berbicara dengan melihat wajahnya, semua akan baik-baik saja. Mendengar hal itu membuat Sumugi sangat berterima kasih kepada Minato. じゃあ、マコに代わるね。 Dan ketika Mako sudah pulang, Sumugi pun ingin meminta nomor milik Nana kepada So, karena ia ingin berbicara dengan Nana. Dan keesokan harinya, Sumugi terlebih dahulu nih pergi ke kelas bahasa isyarat Pamasaki. おいえ Dan setelah itu, ia menemui Nana di sebuah kafe. Tujuan Sumugi bertemu dengan Nana adalah ia ingin menceritakan semuanya kepada Nana. Dan Sumugi pun memulai ceritanya. "Sebelum aku menemuimu, aku sempat bertanya kepada So tentang dirimu. Katanya, kamu adalah orang yang mendengarkan semua kecemasan dan kegelisahannya. Dan dia juga mengatakan, meskipun kehilangan pendengaran adalah hal yang menyakitkan, tapi berkatmu, kehidupan tanpa suara tak semuanya menyedihkan."
Sumugi merasa berkat adanya Nana, So masih ada sampai sekarang. Dan Sumugi mengatakan kepada Nana bahwa selama 8 tahun terakhir, ia hanya selalu khawatir dengan kesehatan So, ketimbang bertemu dengannya lagi. Dan ia ingin So menghabiskan harinya dengan tertawa bersama seseorang. Dan ia hanya mengharapkan itu saja. Dan ia sangat bersyukur kalau Nana adalah orang yang berada di sampingnya. Dan setelah itu, Sumugi mempersilahkan Nana untuk bertanya. Dan Nana pun bertanya kepada Sumugi, "Apakah kau dengan So berbicara dengan bahasa isyarat?" Sumugi menjawab, "Ya, walaupun banyak yang tak tersampaikan." Lalu Nana bertanya lagi nih, "Apakah So tidak menggunakan suaranya?" 話しません。聞いてません。 Dan kemudian Nana menyarankan Sumugi untuk mengasah terus bahasa isyaratnya, dengan cara Sumugi harus lebih banyak berbicara dengan So. Dan setelah itu, Nana pun pergi, karena ia harus pergi ke tempat yang ia ingin kunjungi. Dan tempat yang dikunjungi oleh Nana adalah perpustakaan Setagaya, karena ia ingin mengembalikan buku yang ia pinjam tadi. Tapi ia nggak langsung pulang nih. Ia terlebih dahulu melihat buku-buku yang ia ingin pinjam lagi. Ketika sedang melihat-lihat, ia tidak sengaja melihat So yang sedang mencari buku juga. Kita berpindah nih ke sisi So. Ketika ia sedang melihat-lihat buku, ia didatangi oleh seorang anak kecil. Tampaknya, anak kecil itu ingin meminta bantuan kepada So. Anak kecil itu ingin meminta bantuan kepada So untuk mengambilkan buku berwarna merah. Karena So tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh anak kecil itu, So nampak kebingungan untuk mengambil buku yang anak itu inginkan. Dan dari kejauhan, ada Nana dengan sengaja melihat mereka berdua. Karena So nggak tahu harus mengambil buku yang mana, So langsung menggendong anak kecil itu dan menyuruhnya untuk mengambil sendiri buku yang ia inginkan. Nana yang melihat itu sangat terkesima dengan kebaikan So. Sampai suatu saat, So tidak sengaja melihat Nana di hadapannya. Dan kemudian, mereka berdua pun mengobrol di suatu tempat. Lalu, So bertanya kepada Nana, "Apakah kau sudah berbicara dengan Sumugi? Jika sudah, apa yang kalian bicarakan?" Dan Nana menjawab, "Kami berbicara dengan damai. Sumugi menyampaikan sepatah kalimat tentang seberapa cemasnya dia padamu dalam 8 tahun terakhir ini. Dan ia ingin menyampaikan padaku tentang apa yang dia rasakan. Dan kata-katanya langsung sampai ke diriku. Aku jadi bisa merasakan perasaanmu saat berbicara dengannya." Dan So pun sangat berterima kasih kepada Nana yang telah mengajarinya bahasa isyarat. Dan So juga mengatakan, "Terkadang aku bermimpi aku dan kamu bisa saling mendengar satu sama lain. Dan kita berdua memegang barang-barang di tangan dan berbicara satu sama lain. Dan mungkin saja aku bisa membayangkan suaramu dari kepribadianmu. Tapi ketika bangun, aku tidak begitu mengingat dengan suaramu." Mendengar hal itu membuat Nana tersenyum, dikarenakan ia juga mengalami mimpi yang sama seperti So. Tapi bedanya, Nana bermimpi tanpa adanya suara. Dan mereka berdua pun tertawa bersama-sama. Sampai-sampai anak kecil yang tadi menyuruh mereka untuk tidak berisik.
kita balik lagi nih ke Sumugi yang sedang berada di tempat kerjanya. Ketika ia sedang menyusun kaset musik di rak, ia baru teringat bahwa kaset yang ia susun adalah kaset kesukaan So. Dan ketika sudah pulang, Sumugi langsung menemui So di tempat biasa mereka bertemu. また難しいやつ読んでる。 Dikarenakan Sumugi tahu So menyukai buku, ia mengajak So untuk mengambil buku karangan yang So berikan kepadanya di kosannya. Dan buku itu ditulis oleh So sendiri pada saat kelas 2 SMA. Mendengar hal itu membuat So tersenyum dan langsung mengajak Sumugi untuk mengambilnya. Sebelum itu, kita balik lagi nih ke Nana yang berada di depan gedung kelas bahasa isyarat Pak Masaki. Dan tidak lama kemudian, Pak Masaki datang untuk menghampirinya. Ketika Pak Masaki tahu kalau itu Nana, ia pun langsung kaget. Kita balik lagi nih ke So dan Sumugi yang berada di kosannya Sumugi. Ketika Sumugi hendak mengambil buku karangannya, ia ditahan oleh So dan menyuruhnya untuk duduk kembali. Dan So pun memegang tangannya Sumugi dengan erat. Nampaknya So ingin mengatakan sebuah kata dengan suaranya. Tapi Sumugi menahannya dan mengatakan, "Kau tidak perlu melakukan itu. Aku menyukai suaramu. Itu memang benar. Tapi aku juga suka selain suaramu. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk berbicara. Aku menyukaimu, meskipun tidak bersuara. Tenang saja." Dan tidak lama kemudian, So pun memeluk Sumugi. Seakan-akan ia mendengar apa yang Sumugi ucapkan kepadanya. 伝わった？伝わってる。 伝わったね。 Dan film pun bersambung.